Di perusahaan Deco Group, dalam beberapa hari ini, lelaki tampan bernama Jonathan itu terkurung dalam ruangan luas yang bertumpukan dokumen-dokumen penting yang harus dia urus dan tanda tangani. Sebenarnya di hari-hari biasa pekerjaan John tak sesibuk dan sebanyak itu. Hanya saja sudah beberapa hari ini si Devan malah mengambil cuti dan kabur setelah melimpahkan semua pekerjaannya pada John. Desah berat dari bibir John sambil meletakkan satu berkas ke tumpukan lain. Benar-benar membuatku begadang lagi. Bagaimana bisa perusahaan ini masih berdiri sukses di bawah pimpinan si Devan? John membuka laptop. Jemari tangan kanannya bergerak menari di atas keyboard, sedangkan tangan lain memijat pangkal hidung yang mulai merasakan pegal dan pening. Apa aku hancurkan saja perusahaan ini, agar si Devan banyak waktu untuk terus bermalas-malasan? Dering suara ponsel terdengar nyaring tak membuat John mengalihkan tatapan dari layar laptop. Dengan gerakan pelan namun pasti, dia menyambar benda persegi itu lalu mengangkat panggilan tersebut tanpa melihat dulu siapa si penelpon. Katakan, ucap John langsung menodong orang di seberang telepon. Aduh John, apa begini caramu menjawab panggilan dari ibumu? Nggak ada sapaan sama sekali, benar-benar deh nggak ada manisnya. Suara wanita terdengar lembut dan ramah dari seberang telepon yang langsung bisa dikenali oleh John. Jemari tangan John yang sebelah kanan masih saja menari cepat di atas keyboard, sedangkan tangan lain memegang ponsel di telinga. Aku sedang sibuk, katakan saja. Apa permintaan ibu? Terdengar hela napas panjang dari seberang sebelum berucap. Sepertinya ibu menelpon di waktu yang kurang tepat ya. Tapi baiklah. Ibu langsung katakan saja deh. Akhir-akhir ini ibu sangat bosan dan hampa. Lalu, ayahmu selalu sibuk bekerja. Begitupun kamu selalu sibuk. Gumam John tak begitu mendengarkan ocehan sang ibu. Ibu sendirian di rumah, tanpa ada yang menemani. Ada Biiyom dan yang lainnya. Jawab John tenang dengan pandangan tetap fokus ke layar laptop. Itu kan beda. Ibu maunya Naaira mantu ibu. Pergerakan jemari John di atas keyboard terhenti. Tatapannya sedikit diam tak berkedip karena diingatkan kembali dengan gadis bernama Mekaira yang beberapa hari ini hampir dia lupakan akibat kesibukan. Sejak kapan dia jadi mantu ibu? Sejak pertemuan pertama, ibu sudah menganggapnya menantu. John menghela napas pelan merebahkan punggung ke badan kursi dengan tatapan lurus menatap pada kaca jendela besar yang menembus langit. Aku dan dia hanya... Terjeda sejenak, John tampak bimbang untuk berkata, Hanya apa, John? Ada apa dengan kalian? Suaramu seperti sedang ada masalah. Kamu tidak bersikap buruk kan pada calon mantu ibu? Selidik Ibu Lestari terdengar mencurigai nada suara John. Tidak ada. John beranjak dari kursi dan melangkah ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan kota di luar sana. Pekerjaanku sangat banyak. Nanti ku telepon lagi, Bu. Hei, tunggu dulu. Kenapa, Bu? John bertanya mengurungkan pergerakannya, kembali menempelkan ponsel ke telinga. Bisakah kamu ajak Naaira untuk makan malam lagi di rumah? Kebetulan, malam lusa ayahmu mengundang keluarga tante ke rumah. Alis John mengernyit mendengar keluarga dari adik ayahnya itu. Apa ada acara penting, sehingga ayah mengundang keluarga tante? Enggak ada, hanya perkumpulan keluarga. Sekalian ibu juga ingin memperkenalkan Aira ke mereka. Ingin John membantah permintaan dan mengungkap kalau Mekaira dan dirinya itu tak ada hubungan apapun. Tapi suaranya tak keluar tertahan oleh perasaan enggan yang tiba-tiba muncul, entah perasaan apa. Dia sendiri pun belum menyadarinya. Tidak mendengar jawaban apapun dari anaknya, Ibu Lestari kembali bersuara memohon. Kamu bisa kan ajak Naaira lusa malam? Bisa kan? John menghela napas pelan. Akan kutanyakan padanya. Baiklah, ibu tunggu kabarnya. Ingat, langsung kabari ibu kalau sudah dapat jawaban dari Naaira. Yang dibalas gumaman pelan dari John. Ya sudah, sekarang kamu lanjutkan lagi pekerjaannya dan cepat hubungi Naaira.
John menanggapi dengan gumaman. Lalu panggilan pun berakhir oleh ocehan Ibu Lestari yang memperingatkan agar segera istirahat dan jangan lupa makan siang. Desah panjang terdengar berat dari mulut John. Dia menatap terawang keluar jendela yang menampilkan langit biru yang cerah. Tatapan matanya tampak sayu, segala perasaan dalam hatinya benar-benar tergambar jelas di netara perak itu. Perasaan bingung, rindu, gelisah, dan kesal karena tak tahu kenapa perasaannya berkecamuk begini. Gadis bodoh, Aira. Gumam John saat bayang-bayang wajah Mekaira berkelebat dalam pikirannya. Ada apa dengan diriku? Sebaiknya aku kembali bekerja sebelum wajah si bodoh itu menghantuiku lagi. Frustasi John kembali berbalik melangkah ke meja kerja. John tak sadar kalau akhir-akhir ini hatinya mulai terbuka, sehingga posisi sang mantan kekasih yang sudah lama bersemayam di hatinya, kini mulai samar tergantikan oleh nama lain, yang saat ini selalu mengganggu pikiran dan hari-harinya. Waktu sudah mulai di penghujung siang. Mekaira masih saja sibuk menangani para pasien yang datang berkonsultasi sampai lupa untuk sekedar mengisi perut oleh air. Dalam ruangan berdinding serba putih itu terisi ranjang pasien di sudut ruangan, lengkap dengan alat pemeriksaan di sekitarnya, seperti ultrasonografi atau USG. Bagaimana dok? Apa kandungan saya baik-baik saja? Soalnya akhir-akhir ini saya merasakan nyeri dan sakit di bagian perut atas. Juga bagian perut bawah terasa kram dan nyeri. Sampai-sampai bergerak saja agak susah. Tanya pasien wanita hamil yang baru saja Mekaira periksa kondisinya. Mekaira yang tengah menuliskan resep, dia tersenyum ramah sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Setelah melihat hasil USG ibu, alhamdulillah kandungan ibu baik-baik saja. Bahkan perkembangannya cukup cepat. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi beda halnya setelah melihat riwayat dari penyakit ibu yang memiliki riwayat asam lambung. Dan gejala yang ibu sebutkan tadi berkaitan dengan asam lambung yang naik. Saya akan meresepkan obat untuk lambung juga. Lalu cara mengatasi nyeri di perutnya gimana dong Bu Dokter? Kembali Mekaira tersenyum ramah sebelum menjawab. Untuk masalah itu, ibu bisa tempelkan kompresan air hangat di bagian perut yang kram dan nyeri. Hindari juga asap rokok atau polusi. Selalu jaga area kewanitaan ibu agar tetap bersih dan satu lagi. Mekaira melirik seorang pria di samping pasien wanita itu yang sepertinya suami si pasien. Untuk sementara waktu, kurangi dulu berhubungan seksual. Tuh, Pak, dengerin apa kata Bu Dokter. Jangan minta jatah terus setiap hari, kata pasien wanita menyindir sang suami. Wajarlah, Mah. Aku minta jatah tiap hari. Mama saja minta jatah belanja tiap hari ke papa. Balas pria itu tanpa merasa bersalah. Itu kan sudah kewajiban papa menafkahi. Begitupun mama. Itu sudah kewajiban seorang istri melayani suami. Balasnya tak mau kalah. Ya, tapi kan enggak tiap hari juga, Pak. Mama juga tiap hari minta jatah belanja. Wajarlah mama minta jatah belanja tiap hari. Kalau enggak minta jatah ke papa, memang mau ke siapa lagi? Papa juga. Wajarlah minta jatah 1 kali tiap malam. Kalau bukan ke mama memangnya ke siapa lagi? Ya Tuhan, jangan ngebalik-balikin terus dong, Pak. Jatah mama sama papa itu beda. Sama saja, sama-sama kewajiban suami istri. Kenapa malah berantem masalah rumah tangga di mari sih? Batin Mekaira merasa canggung dan malu melihat pertengkaran mereka. Dea Mekaira membuat kedua insan itu akhirnya tersadar ada orang lain di sana. Oh dokter, maaf saya malah lupa diri kalau masih di sini. Ucap pasien wanita tersenyum kikuk merasa malu. Sedangkan si pria tampak santai saja tak merasakan malu atau bersalah sedikit pun. Iya tidak apa-apa Bu, ini resep yang harus ibu tebus ke apotek. Semoga sehat selalu kandungannya dan kontrol lagi sehabis obat ya Bu. Yang dibalas anggukan dan senyuman dari pasien, dia mengambil beberapa lembaran kertas yang disodorkan di atas meja. Baik dok, terima kasih. Jadi gimana dokter? Anda menyarankan dikurangi bukan dihentikan dulu kan? Tanya pria itu membuat alis Mekaira sedikit mengernyit bingung. Iya, maksud Bapak soal yang mana ya? Saya kurang paham. Kata Mekaira masih belum mengerti arah pembicaraan si suami pasien. Itu hubungan suami istri.
Senyuman canggung terulas di bibir Mekaira. Oh, soal itu. Saya mengatakan untuk dikurangi, jadi mungkin ibu harus mengurangi aktivitas intim suami istri dulu. Mendengar penuturan tersebut seketika raut wajah suami pasien itu terlihat kecewa. Oh, begitu. Ucapnya sambil beranjak berdiri. Si pasien wanita itu ikut berdiri, dia tersenyum kepaksa, terlihat sekali wanita itu menahan malu atas sikap suaminya. Kak, kalau begitu kami permisi Bu Dokter. Pamit kedua orang itu meninggalkan ruangan. Oh iya, silakan. Balas Mekaira dengan senyuman profesional sebagai pekerja. Sepergian mereka berdua yang meninggalkan Mekaira sendirian di dalam ruangan. Mekaira menghembuskan napas panjang membuang rasa lelah. Oh, akhirnya selesai juga, tinggal penutupan. Dan persalinan satu pasien lagi. Ada waktu gak ya untuk isi perut? Ada-adain aja deh. Mekaira beranjak berdiri melepaskan stetoskop yang melingkar di leher. Mending isi perut dulu deh, lapar bingit. Gumamnya sambil melangkah keluar ruangan yang langsung berpapasan dengan seorang perawat wanita bernama Resa. Oh, Bu Dokter, Ibu mau kemana? Resa bertanya menghentikan langkah kaki Mekaira. Mau isi perut dulu. Kenapa? Dari wajahmu kelihatan kayak ada yang gawat. Anu, pasien Tina telah memasuki fase aktif. Kalau gitu segera kita ke sana. Dengan langkah sigap, Mekaira berbalik haluan ke arah lain menuju ruangan persalinan, dibuntuti oleh Resa. Kamu sudah menyiapkan semuanya? Mekaira menyempatkan bertanya di sela langkah kaki tergesa. Sudah siap semua, dokter. Sementara di ruangan tempat kerja Mekaira, ponsel Mekaira yang berada di atas meja terus berdering, menandakan ada sebuah panggilan dan suara notifikasi pesan berdatangan.